Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kok semuanya dapat intimidasi begitu kan? Ada apa begitu? Ini salah satunya. Ex-Gubernur Sumut ya Edi Rahmayadi ngaku diancam saat gabung tim Amin. Sebut keterlibatan intelijen katanya begitu ya. Wah, ini kan gawat mereka begitu kan ya. Ada apa begitu? Kok ada intimidasi sana sini begitu kan ya? Bahkan diancam ya saat gabung dengan tim Amin begitu. Seolah-olah ada kepanikan besar kalau sana sini diancam begitu. Bagaimana dengan demokrasi kita begitu? Seolah-olah demokrasi kita kan gagal. Seolah-olah demokrasi kita ya dalam tekanan istana. Kan begitu seharusnya begitu kan. Ini kan melihat dengan demokrasi hari ini kalau ada tekanan istana maka kemudian sudah gagal ya demokrasi hari ini begitu. Kita lihat saja. Ex-Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ngaku diancam saat gabung tim Amin ya, sebut keterlibatan intelijen ya. Sudah jelas di situ begitu bagaimana ya intimidasi kepada tim Anies Baswedan di situ. Inilah kebebasan berpendapat, tapi pada kenyataannya Edi Rahmayadi ini begitu kan ya tidak pernah gentar dengan intimidasi-intimidasi seperti itu karena dia sudah kuat di militer begitu kan ya, mana mungkin dia akan takut ya. Ini Ex-Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ngaku diancam saat gabung tim Amin ya, sebut keterlibatan intelijen. Sepertinya semua ini telah digunakan untuk pemaksaan kekuasaan ya, bukan politik tapi perampokan katanya begitu. Berlayar jangan takut ya, berlayar jangan takut ombak, berangkat kita Pak katanya begitu. Kita tahu bahwa bersama-sama rakyat yang ada di belakang kita begitu kan ya. Karena pada hakikatnya masyarakat ini harus bersatu bagaimana caranya kita memenangkan Anies Baswedan dan Caimin di situ. Kalau Anies Baswedan dan Caimin menang lalu kemudian Prabowo dan Gibran tidak menang di situ, lantas ya Jokowi bisa diadili di situ begitu kan ya. Ya kita lihat saja di situ begitu. Kalau Anies Baswedan menang Jokowi bisa diadili mereka begitu kan. Karena bisa saja ya masuk berujung penjara begitu kan ya. Kalau semua cawe-cawe, dan sekarang sudah mulai terbongkar bagaimana ya KPK mulai terbongkar sana sini atas pengakuan-pengakuan begitu kan ya. Bahkan ya komentar-komentar netizen ada yang mengatakan begini, ternyata Pilpres di 2024 bukan hanya uji visi dan misi, tapi juga uji nyali. Ya, tapi khusus untuk yang gak dukung yang joget-joget. Gimana begitu? Sekelas gubernur ya, seorang jenderal aja berani diancam. Apalagi hanya orang bisa ya kaya KPUD di bawah Bawaslu katanya. Aduh, ini negeri apa coba bayangkan katanya ya. Ancaman adalah tantangan yang harus dilawan dan harus dikalahkan. Yang tinggal dilaporkan saja kalau memang valid ya, biar nggak tuman ya dikit-dikit ngancam sama yang tidak sejalan katanya begitu. Ini gimana coba bayangkan begitu ya, kalau diancam sana sini hati-hati begitu. Ini lebih parah dari Soeharto begitu kan ya. Kalau kok ngancam-ngancam seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini punya kekuatan yang luar biasa. Finansialnya juga luar biasa katanya begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib ya bangsa kita kalau hanya itu aja mereka ya. Dalam artian ya intimidasi sana sini, ujung-ujungnya ya masyarakat yang menjadi sasaran. Apakah kalau Bapak diancam mah tinggal aja salam olahraga? Masa sih nggak berani ya? Bravo ya katanya begitu. Bravo ya barisan dengan orang yang menggunakan akal pikiran dan nuraninya ya. Anies Caimin di situ katanya begitu. Ya kita kompak bersama rakyat begitu kan ya. Bagaimana caranya melawan para penindas-penindas yang kemudian yang kemudian sudah dilindungi oleh penguasa di situ begitu kan. Kita tunggu saja mereka ya. Karena kenyataan ini sudah saya amati bahwa ada intimidasi sana sini, itu sudah yang wajar begitu kan ya. Karena politik-politik yang dimainkan cara-cara mereka sudah cara-cara agak cara-cara PKI ya. Gubernur ya Sumut, ex-Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ngaku diancam saat gabung tim Amin, sebut keterlibatan intelijen. Wow. Siapa yang berani ancam Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara Sumut, usai menyatakan dukungan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin? Edi Rahmayadi kini memimpin tim Amin di daerah Sumut, ya dia optimis memenangkan Amin. Bahkan meski berlatar belakang militer, ternyata Edi Rahmayadi juga pernah diancam karena keputusan itu. Ya, Edi mengaku mendapat ancaman dan tekanan karena memilih pendukung pasangan Amin.
Hal itu disampaikan Edi Rahmayadi saat rapat konsolidasi bersama tim kampanye Amin di kantor Nasdem Sumut ya. Dia mengatakan bahwa saya yakin ada juga intelijen yang dimasukkan ke sini ya. Saya tidak apa-apa. Kita akan sudah bilang berani, kata Edi ya dalam pidatonya. Wow, keren banget mereka begitu kan ya. Kata mantan Pangkostrat itu sudah banyak yang menyampaikan ancaman kepadanya. Meski begitu, Edi meminta kepada seluruh tim kampanye agar tidak takut untuk memenangkan pasangan Amin di Sumut. Wow, diancam ternyata begitu kan ya. Ini kan cara-cara mereka kacau. Padahal di Sumut itu ya rata-rata warganya ya agamis begitu kan ya. Dalam artian ya bisa dilihat ya berapa jumlah pemilih di sana begitu tinggi begitu kan ya, sangat tinggi begitu setelah di Jawa begitu ya, hampir berapa juta di situ. Jadi artinya wajar kalau ada intimidasi sana sini begitu kan kacau begitu kan. Ala logika yang kemudian kenapa sih kok ngancam seperti ini, padahal ini kan negara demokrasi begitu kan ya. Sebagai Edi Rahmayadi tidak pernah takut terkait dengan situasi itu begitu kan ya. Itu ancaman yang kecil bagi Edi karena dia sudah berani begitu kan ya. Dalam artian pernah mantan Pangkostrat di situ begitu, tidak mungkinlah menyerah ya. Walah mak yang ngancam pun sudah banyak kali, tak ada urusan. Satu harus menang ya. Aku ya sedang mencari laguku yang tempo hari. Satu pilihanku. Itu waktu era emas ya, waktu era emas. Tapi emasnya sudah tidak, kelakar Edi ya. Usai kegiatan ya, Edi yang ditemui sejumlah wartawan kembali menyampaikan intervensi terhadapnya. Intervensi dan tekanan itu menurutnya bertujuan untuk melemahkan lawan. Bahkan ya, meski begitu, mantan Pangkostrat itu menilai tekanan seperti hal yang biasa saat tahun politik. Kegiatan politik selalu ada kegiatan intervensi, hal yang biasa yang namanya tekanan untuk ya agar melemahkan lawan itu biasa. Bahkan selain konsolidasi ya, pertemuan dihadiri ratusan anggota tim pemenangan dari partai pendukung ya, dan relawan juga mengumumkan nama-nama tim pemenangan itu. Edi Rahmayadi menegaskan pasangan Anies dan Muhaimin ya dapat memperoleh 75% suara pada pemilihan umum tahun depan di Sumatera Utara. Sekali lagi ya, ketua tim pemenangan Amin di daerah itu mengaku ya, Edi mengaku target utamanya berdasarkan hitungan-hitungan saat ini 75%. Wow, angka yang fantastis begitu kan. Kalau menang sampai puluhan juta, wah ini sangat menjadi angka yang fantastis. 75% itu kan ya lebih lah begitu kan ya untuk memenangkan itu begitu. Saya kira Anies Baswedan insya Allah ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan. Bahkan target 75% ya hitung-hitungan sekarang segitu. Kata Edi, basis suara pemilih pasangan Amin berada di wilayah Pantai Timur, Sumatera Utara, dan Tapanuli Selatan. Pantai Timur, Pantai Barat itu sebagian ada di daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan itu kekuatan. Kepada tim pemenangan, Edi berpesan ya agar melakukan segera rencana kampanye dengan jujur, berani ya dan ikhlas. Kita ya sebagai tim pemenangan hari ini saya mengajak saudara-saudara saya, ayo kita menangkan. Sampaikan kepada masyarakat Sumut apa itu perubahan. Lanjutnya ya, kita tahu bahwa gagasan-gagasan perubahan itu sangat penting sekali apalagi di Sumatera begitu kan ya. Jadi artinya apa? Ya bisa saja kemenangan mutlak kepada Anies Baswedan 75% di Sumatera begitu kan ya. Kita tunggu saja. Kalau ini bergerak 75%, insya Allah ya di Pulau Jawa 75%, insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Kita tunggu saja. Jawa Timur misalnya 75%, Jawa Barat ya misalnya 95%, DKI Jakarta, Banten misalnya 95%, terus kemudian di Jawa Tengah misalnya ya katakanlah 50% begitu kan. Ya bisa saja ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan dan Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.